perempuan kita boleh nggak pakai celana? Bu, anak perempuan dan gadis boleh nggak pakai celana? Bu, boleh kalau di rumah. Tapi kalau keluar, jangan deh ya, jangan ya, jangan. Tapi kita biarkan juga sama kawan yang pakai celana. Padahal ini haram hukumnya, menyerupai laki-laki haram hukumnya. Tahu ilmunya tahu, tapi kita biarkan anak-anak kita. Alhamdulillah. Satu lagi yang terakhir contohnya, Bu, ibu-ibu nih banyak sekali. Karena Rasulullah lihat waktu Isra dan Mi'raj yang paling banyak dalam neraka siapa, Bu? Ibu yang bilang saya tanya. Apa yang terjadi? Hadirin muliakan Allah. Ibu pernah ngantar lintu, Bu? Ngantar darah baru atau lintu keluar kota? Pernah Mas sering? Itu bapak pergi nggak kira-kira? Pergi. Kalau nggak pergi, apa hukumnya? Marah. Tapi pergi juga. Nggak enak Ustaz, nggak enak sama tetangga nih. Padahal seorang wanita berangkat keluar rumah jauh tidak ada mahram diharamkan. Kita nggak enak nih, lebih nggak enak sama manusia daripada nggak enak sama Allah. Sudah tahu? Tahu. Maka besok, Bu, kalau mau ngantar itu ajak suami. Kalau suami nggak ikut gimana, Bu? Di rumah aja, tapi baju udah jahit. Waduh. Ya, Bu ya. Baju udah jahit semua, Bang, gila Bang. Kalau apa nggak pergi apa tinggal aja. Udah selesai. Hadirin muliakan Allah, jangan sampai terjadi ilmu yang sudah kita fahami, kita langgar, tidak kita amalkan, sia-sia. Yang terakhir, adik-adiknya sekolah ya. Yang terakhir, Allah berikan umur, Allah berikan ilmu, dia beramal, tapi dia tidak ikhlas dengan amalnya. Ini sia-sia. Sia-sia. Bu, Pak, salat tarawih di sini 20 apa 8? 8 dah capek kali. Ngantuk kita. Udah nggak ikhlas, sia-sia berdiri 8 rakaat sampai gini sampai goyang-goyang. Sia-sia. Tidak ikhlas di dalam beramal itu sia-sia. Bu, ibu-ibu yang paling sering. Ntar lagi kan ngaji, Bu ya, habis subuh ya, Bu ya. Biasanya begitu ya. Habis itu dia cerita sama kawannya, alhamdulillah, sepertiga malam tadi saya salat tahajud 12 rakaat. Ngapain dibilang gila? Gila. Seperti ranting yang kering terbakar, jus selesai habis semua amal ibadah. Hati-hati. Para penghancur dan perusak amal adalah tidak ikhlas di dalam beramal, sombong di dalam beramal, ujub di dalam beramal, angkuh di dalam beramal. Apa satu lagi? Aku di dalam agama. Apa? Aku. Kalau nggak ada aku, gimana? Ada di sini. Selesai. Maka inilah yang harus kita pelajari dalam bulan Ramadan, ditekan, difahami, dijalankan. Keluar dari Ramadan, orangnya lebih sabar, amalnya lebih baik, wajahnya lebih cerah, nampak dia perubahan keluar dari Ramadan, dari tarbiyah Ramadan, keluar menjadi orang la'allakum tattaqun. Ibu itu udah gak pergi lagi dia kalau gak ada suaminya. Masya Allah. Ibu itu tambah pergi dia. Ada suami, gak ada suami, pergi terus pokoknya dia. Tiap hari absen dia. Ada yang gak berubah. Tapi ada yang berubah, alhamdulillah. Jangan sampai Ramadan ini lewat, kita masih tidak tahu apa dari keilmuan agama kita. Pak, sekarang yang paling banyak ikut pengajian bapak-bapak apa ibu-ibu? Apa ibu-ibu? Kalah ibu-ibu ya.
Bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu lagi yang jawab ya. Memang sekarang Pak, yang lagi banyak ikut pengajian ibu-ibu. Senin kajian di sana, Selasa kajian di sini, Rabu kajian di sini, Jumat di sini. Tapi yang bandel, yang sering melanggar, yang sering keras kepala, siapa? Bapak-bapak. Ini saya sudah gak angkat tangan lah, pokoknya terserah aja pulangnya mulai lah. Dia mengatakan Allah, kalau dengan ilmu kita bicara di rumah tangga, tidak mungkin terjadi perkara. Anak sama orang tua sama anak, istri sama suami sama istri sama mertua, anak sama ayah dan ibu. Maka yuk kita belajar, jangan sia-siakan. Ini tarbiyah, bulan pembelajaran. Maka kita belajar. Kita buka. Sayang, berdebu semua kita. Gak ada yang baca. Gak ada yang baca. Saya baru sampai lebih 15 ekspor ini. Kitab 15 jilid. Kitab At-Tibun Nabawi. Sembuh dengan Al-Quran. Masya Allah. Terus belajar, menggali diri agar lebih paham. Jadi mereka Allah, satu contoh terbesar sebelum kita tutup. Ini bulan Ramadan di mana Al-Quran diturunkan, dan Al-Quran menjadi kemuliaan bagi siapa saja penggunanya, pembacanya, pentadabburnya, penghafalnya. Al-Quran menjadikan orang itu mulia. Kalau ingin mulia, dekat-dekat dengan Al-Quran. Sudah terbukti Jibril alaihissalam mulia, kota Mekah dan Madinah turunnya Al-Quran mulia, Nabi Muhammad dimuliakan, bulan Ramadan dimuliakan karena ada Al-Quran. Ada malam lagi yang paling mulia namanya Lailatul Qadar, dimuliakan. Subhanallah, siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran dimuliakan, disembuhkan, diberikan Izzazul Quran. Izzazul Quran itu adalah mukjizat Al-Quran. Ini akan kita bahas lain waktu. Ternyata Al-Quran adalah mukjizat yang Allah tinggalkan untuk Nabi Muhammad dan seluruh umatnya. Sementara mukjizat tongkatnya Nabi Musa hanya dipakai untuk Nabi Musa, Nabi Ismail, untuk Nabi Ismail saja, bukan untuk umatnya. Tapi Al-Quran, mukjizat Rasulullah, diperuntukkan untuk umatnya. Bagaimana Al-Quran bisa menenangkan jiwa dan menyembuhkan? Asy-syifa wa nazzilul minal Qur'ani ma huwa syifa. Kita isi waktu, umur, jangan sampai Allah klaim kita wal asri innal insana lafi khusr. Allah berikan kebaikan kepada kita, jangan sia-siakan Ramadan, masih berlaku. Terus kita belajar memahami Islam, agama, karena setiap ujian yang Allah berikan hanya bisa diselesaikan dengan ilmu agama. Setiap ujian yang Allah berikan hanya bisa diselesaikan dengan ilmu agama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.